Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang kembali dari gunung, tapi bukan lagi orang yang sama? Gunung Semeru bukan sekadar tempat pendakian. Di balik kabutnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Dan ketika satu pendaki dinyatakan hilang selama 3 tahun, lalu tiba-tiba kembali, pertanyaan pertama yang muncul bukan di mana dia selama ini, tapi apa yang ikut bersamanya. Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah nyata. Setidaknya, begitu katanya, yang kutemukan dari sebuah surat tua. Tapi ingat baik-baik, jika kamu mendengarkan cerita ini sampai akhir, jangan pernah menceritakannya kembali. Karena seperti kata mereka, setiap cerita adalah pintu, dan pintu bisa terbuka dari 2 sisi. Selamat datang di channel ini, duduk yang tenang. Matikan lampu dan biarkan aku membawa kamu ke kabut Semeru. Bayu menatap langit dari balik kaca mobil travel yang mereka tumpangi. Langit di Lumajang cerah pagi itu. Awan putih tipis menggantung seperti kapas, bergelantung di langit biru yang luas. Perjalanannya bersama keempat temannya menuju Gunung Semeru baru saja dimulai di sebilannya. Reza mendengkur pelan. Kepalanya bersandar ke jendela yang dingin. Di baris belakang, Genta, Dimas, dan Aldi asyik ngobrol pelan sambil memutar lagu dari ponsel yang speakernya kecil dan cempreng. Udah lama banget ya, kita nggak naik gunung bareng, gumam Dimas sambil menyelipkan rokok di antara bibirnya. Genta mengangguk pelan. Terakhir kali itu tahun kapan sih? 2018 ya? Waktu ke Papandayan? Iya, waktu itu lu hampir nyemplung ke kawah. Sahut Aldi sambil ketawa. Mereka tertawa kecil. Nostalgia membuat suasana dalam mobil jadi hangat. Tapi Bayu, yang duduk di depan, lebih banyak diam. Matanya menatap jalanan yang terus menanjak membela desa-desa kecil yang dipenuhi pohon dan ladang hijau. Entah kenapa, hatinya merasa aneh. Bukan takut, tapi semacam firasat yang gak bisa dijelaskan. Begitu mereka tiba di base camp Ranupani, matahari sudah naik cukup tinggi. Suasana ramai oleh pendaki lain yang juga bersiap. Suara gemerisik carrier, canda tawa, dan peluit petugas terdengar bersahutan. "Bey, ambil si makasih dulu yuk," ajak Reza sambil menepuk pundaknya. Bayu mengangguk dan berjalan ke pos pendakian bersama Reza. Mereka menyerahkan fotokopi KTP dan surat kesehatan. Semua prosedur dilakukan dengan rapi. Saat itulah seorang bapak tua mendekati mereka. Bajunya lusuh, memakai ikat kepala batik, dan membawa termos plastik tua. "Kalian berlima?" tanyanya tanpa basa-basi. Bayu mengangguk sopan. "Iya pak, dari Jakarta." Bapak itu menatap mereka satu persatu. Tatapannya lama saat sampai ke Genta, yang berdiri paling belakang sambil menggendong carrier biru. "Kalau nanti ada suara manggil nama kalian dari kabut, jangan dijawab ya," ucap bapak itu tiba-tiba. Mereka terdiam, lalu Aldi tertawa kecil. "Maksudnya gimana pak?" Bapak itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum miris, lalu berbalik dan berjalan menjauh pelan-pelan. "Orang gila kali," bisik Reza. Tapi Genta tetap diam, matanya mengikuti kepergian bapak itu, sampai ia benar-benar lenyap di balik warung-warung kecil dekat pos. Pendakian dimulai siang hari. Mereka melewati jalan tanah yang menanjak, melewati ladang warga dan pepohonan tinggi yang rindang. Nafas mulai memburu, tapi semangat masih tinggi. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di Watu Rejang. Mereka beristirahat sejenak, melepas lelah sambil mengunyah roti dan minum air. Genta duduk agak menjauh dari rombongan. Matanya menatap jurang di sisi jalur. Wajahnya tampak serius. "Lu kenapa Tat?" tanya Dimas sambil duduk di sampingnya. "Nggak tahu, kayak ada yang aneh aja," jawab Genta pelan. "Aneh gimana? Lu pernah ngerasa diliatin, padahal nggak ada siapa-siapa." Dimas terdiam. Ia menatap hutan di seberang jurang yang sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga,
hanya desir angin yang dingin menusuk kulit. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sore menjelang. Langit mulai memerah dan udara semakin dingin. Ketika Ranu Kumbolo mulai terlihat di kejauhan, semua rasa lelah mendadak hilang. Danau itu seperti surga. Permukaannya tenang, memantulkan warna jingga senja yang memudar. Di sekelilingnya, kabut tipis mulai turun, menciptakan suasana magis yang membuat siapapun terdiam. Mereka mendirikan tenda di sisi danau yang agak jauh dari keramaian. Genta memilih tempat itu, katanya biar tenang. Saat malam tiba, suara pendaki lain mulai mereda. Tenda-tenda mulai sepi, hanya suara danau dan desir angin yang menemani. Bayu sedang duduk di depan tenda sambil menyeruput kopi sachet yang masih panas ketika Aldi datang dengan ekspresi aneh. "Bay, lu denger gak tadi? Apaan?" "Ada suara, kayak orang nyanyi." Bayu mengerutkan kening. "Serius lu?" Aldi mengangguk. "Tadi gue ke pinggir danau mau pipis, terus denger suara cewek nyanyi. Suaranya pelan, kayak dari air." Bayu bangkit. "Mana? Tadi udah gak ada waktu gue balik, tapi asli, merinding gue." Malam itu mereka tidur cepat. Kelelahan dan udara dingin membuat tubuh lemas. Tapi Bayu sulit tidur. Matanya terbuka. Jam di ponselnya menunjukkan jam 2:13. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. "Bayu," suara itu pelan, seperti dibisikkan langsung ke telinganya. "Bayu, sini dulu bentar." Bayu bangkit, kepalanya pening. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia membuka resleting tenda dan keluar. Kabut turun sangat tebal malam itu. Udara dingin mencengkram tubuhnya. Bayu berjalan pelan, langkahnya ragu. Suara itu terdengar lagi. "Bayu, daya beh." Suara itu terdengar dari arah danau. Ia menoleh ke belakang. Tenda masih terlihat samar, tapi jantungnya berdetak kencang. Lalu dia sadar, suara itu bukan dari Reza atau Aldi. Itu bukan suara manusia. Ia berlari kembali ke tenda. Nafasnya memburu. Ia masuk dan menutup resleting dengan cepat. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa. Pagi harinya, ketika matahari mulai terbit, mereka menyadari satu hal. Genta tidak ada di dalam tenda. Carriernya masih utuh. Sepatunya masih ada. Tapi orangnya menghilang. Awalnya mereka berpikir Genta ke toilet. Tapi sampai setengah jam berlalu, dia belum kembali. Mereka keliling mencari. Reza naik ke tanjakan Cinta. Bayu menyisir pinggir danau. Dimas dan Aldi ke arah warung. Tapi Genta tetap tidak ditemukan. Saat petugas ikut turun tangan, suasana mulai tegang. Mereka bertanya pada pendaki lain. Tapi tak ada yang melihat Genta keluar. Tenda semalam yang aneh. Jejak kaki di sekitar tenda hanya 5 pasang tidak. Ada yang menunjukkan arah keluar dari tenda. Seakan Genta lenyap begitu saja. Bayu duduk di atas batu. Matanya kosong. Dia belum berani cerita soal suara malam tadi. Dalam diam, ia mengingat kalimat bapak tua di Ranupani. Kalau ada suara manggil nama kalian dari kabut, jangan dijawab. Dan Genta menghilang. Perasaan bersalah mulai tumbuh dalam hati Bayu. Apakah itu salahnya? Apakah Genta yang dipanggil berikutnya? Hening menggantung di sekitar tenda mereka pagi itu. Bayu duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah permukaan Ranu Kumbolo yang berkabut. Sementara Reza mondar-mandir dengan wajah panik. "Udah dicari kemana-mana, Bay. Nggak ada." Dimas duduk tak jauh dari mereka. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena cemas. Aldi masih mencoba menelepon nomor Genta. Tapi sejak tadi hanya terdengar nada sambung yang tidak pernah dijawab. Suasana berubah drastis sejak Genta hilang. Keceriaan yang sebelumnya menyelimuti rombongan mereka sekarang tergantikan oleh kecemasan, ketakutan, dan tanda tanya besar. Pukul 7 pagi, mereka memutuskan untuk lapor ke pos penjaga di sekitar Ranu Kumbolo. Petugas SAR mulai mengumpulkan informasi
Malam tadi kalian semua tidur di satu tenda? Iya pak, jawab Dimas. Jam berapa terakhir kali kalian lihat Genta? Jam 11-an, ucap Reza. Kami masih ngobrol-ngobrol sebentar sebelum tidur. Lalu gak ada yang dengar dia keluar tenda. Bayu diam. Suara itu, ia menggigit bibirnya, menahan perasaan bersalah yang semakin berat. Ia tahu, dia satu-satunya yang dengar sesuatu malam tadi. Sesuatu yang seharusnya tidak diabaikan. Tim SAR memulai pencarian siang itu juga. Mereka menyisir area sekitar danau, naik ke tanjakan Cinta, hingga ke arah Kalimati. Cuaca masih cukup bersahabat, walau kabut kadang datang dan pergi seenaknya. Petugas menemukan satu hal aneh di sekitar danau. Tak jauh dari tempat mereka berkemah, ada jejak kaki yang mengarah ke jalur Mahameru. Jejak itu hanya satu arah, tidak kembali, dan yang lebih janggal, jalur itu sudah ditutup sejak seminggu lalu karena aktivitas vulkanik. Bayu melihat arah jejak itu dengan tatapan kosong. Genta gak mungkin ke sana. Dia tahu jalurnya ditutup, gumamnya. Tapi fakta di depan, mereka berkata lain. Kalau dia jalan sendirian ke arah Mahameru malam-malam, kenapa gak ada yang lihat? Tanya Aldi pelan. Dimas menunduk. Atau emang bukan dia? Semua terdiam. Malam kedua mereka tetap di Ranukumbolo, menunggu kabar dari tim pencarian. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada bekas tenda baru. Tidak ada pergerakan, tidak ada jejak tambahan. Seakan Genta benar-benar menghilang, ditelan kabut. Reza akhirnya memutuskan untuk menghubungi keluarga Genta. Ia menjelaskan situasinya dengan hati-hati, tapi tetap sulit diterima. Apa yang harus kita bilang ke keluarganya, Reza? Tanya Dimas. Reza hanya menggeleng. Gue nggak tahu, ginggak tahu. Epapan logi. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam satu tenda. Lebih karena takut daripada karena sempit. Dan entah siapa yang pertama kali sadar. Tapi tengah malam itu ada suara langkah kaki mengelilingi tenda. Pelan, lambat. Seperti seseorang yang mencari sesuatu. Bayu menahan napas. Reza menatap ke langit-langit. Tenda. Aldi menggenggam pisau lipat kecil yang selalu dia bawa di saku. Jaketnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda, dan suara itu terdengar lagi. Bayu, suaranya pelan, tapi jelas. Bayu, buka tendanya. Tidak ada yang berani bergerak. Aldi ingin teriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, suara itu tertawa. Tawa kecil, tapi dingin dan getir. Dan kemudian, langkah itu menjauh, hingga hilang sama sekali. Bayu gemetar. Ia tahu, itu suara yang sama dengan malam Genta hilang pagi harinya. Mereka sepakat untuk turun. Petugas SAR masih terus mencari. Tapi mereka tidak bisa tinggal lebih lama sebelum meninggalkan Ranukumbolo. Bayu berjalan sendirian ke pinggir danau. Airnya tampak tenang. Tapi di dasar danau ada banyak rahasia yang tak pernah terangkat. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Dan untuk sesaat, bayangan itu tersenyum padanya. Tapi Bayu tidak sedang tersenyum-senyum. Setelah turun dari Ranukumbolo, suasana hati mereka bertiga hancur total. Bayu tak banyak bicara. Sepanjang perjalanan menuju base camp Ranupani, ia hanya menunduk. Pikirannya terus memutar ulang suara-suara dari malam-malam terakhir di gunung. Reza terlihat paling emosional. Wajahnya kusut, rambutnya kusut, dan tatapannya kosong. Sesekali ia memaki pelan, entah kepada siapa. Aldi lebih banyak menghela napas. Sesekali menatap ke belakang, seolah berharap Genta tiba-tiba muncul. Berjalan menyusul. Mereka dengan wajah cengengesan sambil bilang, "Gue cuma bercanda bro." Tapi tentu saja itu tidak terjadi. Sesampainya di base camp, mereka disambut dengan tatapan iba dari beberapa petugas dan pendaki lain yang sudah mendengar kabar hilangnya Genta. Mereka membuat laporan resmi. Prosedurnya panjang, melelahkan, dan membuat hati semakin berat. Setelah itu, mereka naik angkot menuju kota. Duduk di barisan belakang, Bayu menatap jalan sempit berbatu
yang perlahan berubah menjadi aspal. Dalam hati ia tahu semua sudah berubah. Sesampainya di penginapan kecil dekat terminal Lumajang, mereka memutuskan menginap semalam sebelum pulang ke Jakarta. Malam itu sunyi, tidak ada tawa, tidak ada obrolan, tidak ada musik dari ponsel. Cuma suara kipas angin tua di pojok ruangan dan sesekali suara kendaraan lewat di jalan depan. Pukul 2 malam, Bayu terbangun. Dia duduk di ranjang, tubuhnya dingin, jantungnya berdegup keras, bukan karena mimpi, tapi karena suara yang sama. Bayu, ia mendengar dengan jelas, suaranya lembut, tapi bukan suara manusia biasa. Pelan-pelan Bayu berdiri, ia keluar dari kamar. Lorong penginapan sepi, cahaya remang lampu neon membuat cat tembok terlihat kusam, dan di ujung lorong, seseorang berdiri. Bayu berhenti. Orang itu berdiri membelakangi cahaya, wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya sangat familiar. "Tat," Bayu memanggil. Sosok itu tidak menjawab. Bayu melangkah maju, tapi saat cahaya mulai menyentuh wajah sosok itu, Bayu terhenti. Itu bukan Genta. Wajahnya datar, kulitnya pucat, matanya hitam, tidak ada bagian putihnya sama sekali. Dan dia tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. Bayu mundur, nafasnya tersengal. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dari belakang. Aldi menariknya masuk. "Lu ngapain, Bay? Lu nggak lihat itu tadi?" "Apaan?" "Di ujung lorong itu." Aldi menatap kosong ke arah lorong. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong kosong yang remang. Bayu gemet, tangannya dingin. "Ada yang ngikutin kita," bisiknya. Esok paginya, mereka langsung naik bus ke Surabaya, lalu lanjut pulang ke Jakarta. Beberapa minggu setelah kepulangan mereka, status Genta resmi dinyatakan sebagai pendaki hilang. Tidak ditemukan, tidak ada jasad, tidak ada barang pribadi yang tercecer. Orang tua Genta masih sering menghubungi Reza, bertanya apakah ada kabar. Jawabannya selalu sama, belum. Waktu berjalan, dari minggu jadi bulan, dari bulan jadi tahun. 3 tahun berlalu. Mereka bertiga perlahan menjalani hidup masing-masing. Bayu bekerja di agensi desain. Ia mulai jarang naik gunung, bahkan sekadar camping pun tidak. Reza menikah, punya anak, tapi trauma kehilangan sahabatnya masih tersisa. Aldi membuka usaha kecil di bidang outdoor gear. Kadang ia menghindari topik tentang Semeru sama sekali. Hingga suatu sore, Dimas yang sudah lama tak berkomunikasi dengan mereka mengirim pesan ke grup WhatsApp lama mereka. Pesannya cuma satu kalimat, "Lu semua masih inget Genta?" Reza menjawab cepat, "Maksud lu?" Lalu Dimas mengirim foto. Seseorang berdiri di depan sebuah warung kopi kecil di Koki Gunang, pakai jaket biru yang sama seperti yang dikenakan Genta 3 tahun lalu. Wajahnya 90% mirip, tapi sorot matanya kosong dan kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Bayu langsung telepon Dimas. "Dim, ini lu dapat dari mana? Ada temen gue yang lagi camping dekat Lumajang. Katanya ada cowok aneh datang ke warung." Diem aja, nggak ngomong, cuma natap orang, terus senyum. Pemilik warung akhirnya motoin buat laporan ke desa. Bayu diam lama. Apa itu? Genta atau sesuatu yang mirip dia? Bayu dan Aldi berkumpul di kafe kecil di daerah Jakarta Selatan malam itu. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka bertiga bertatap muka lagi. Gambar yang dikirim Dimas masih terbayang jelas di benak mereka. Cowok dalam foto itu tampak seperti Genta, tapi juga tidak. Ada sesuatu yang asing di matanya, kosong, tanpa ekspresi. "Apa menurut kalian itu beneran dia?" tanya Aldi, memecah keheningan. Bayu mengangguk pelan. "Q, ngerasa itu Genta, tapi bukan Genta yang kita kenal. Kalau itu emang dia, terus dia kemana aja selama 3 tahun? Ujar Reza sambil mengusap wajahnya. "Dan kenapa baliknya sekarang?" Bayu mengeluarkan ponselnya.
Ia membuka ulang foto itu. Men-zoom wajah Genta. "Kita harus ke sana," katanya tegas. Reza dan Aldi saling pandang. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Lumajang esok malam. Setelah 3 tahun mencoba melupakan, sekarang mereka harus kembali. Bukan ke gunung, tapi ke pintu misteri yang dulu mereka tinggalkan terbuka. Mereka tiba di Lumajang. 2 hari kemudian, Dimas menjemput mereka di terminal dengan mobil sewaan. Wajahnya juga sudah berubah, lebih kurus, lebih tua, dan matanya seperti tak pernah tidur cukup. Tanpa banyak basa-basi, mereka menuju desa kecil di kaki gunung. Desa itu tampak sepi, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Di pinggir jalan tanah, berdiri sebuah warung kopi tua dari papan dan seng, dan di depan warung itu, seseorang sedang duduk, mengenakan jaket biru, menatap ke arah pohon. Diam, tak bergerak. Bayu turun pertama, kakinya gemetar, tak panggilnya. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya memang Genta, tanpa luka, tanpa goresan, seperti tidak pernah mengalami apapun. Tapi ketika mereka mendekat, sesuatu terasa aneh. Senyum Genta muncul, pelan, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. "Hai," katanya datar. "Lu masih ingat kita?" tanya Reza. Genta memiringkan kepalanya. Bayun, Reza, Aldin, Dimas. Dia menyebut nama-nama mereka satu persatu, tapi dengan cara seperti membaca daftar, bukan mengenali teman lama. "Lu kemana aja selama ini?" tanya Aldi. Genta diam lama. "Aku ketiduran," jawabnya sambil tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduk. Mereka berdiri. Aku bangun dan gak tahu siapa aku, tapi aku tahu kalian. Malam itu mereka menginap di rumah kepala desa. Genta dibawa masuk ke kamar tamu. Ia tidak banyak bicara. Kadang hanya duduk, menatap dinding, tersenyum tanpa sebab. Saat makan malam, kepala desa bercerita sesuatu. Katanya, sekitar sebulan lalu, Genta muncul begitu saja di pinggir hutan. Dia berjalan masuk desa, mengenakan jaket dan sepatu mendaki yang bersih. Tidak lapar, tidak haus, tidak terluka, tapi tatapannya kosong, seperti boneka hidup. Waktu kami tanya dia dari mana, dia bilang, "Aku dari Kabut," ujar kepala desa pelan. Terus saya tanya, "Siapa namamu?" Dia jawab, "Aku dulu, Genta." Bayu tidak bisa tidur. Malam itu, ia bangkit dari kasur, berjalan pelan ke kamar tempat Genta tidur. Pintunya sedikit terbuka. Bayu mengintip. Genta sedang duduk di ranjang, tidak tidur. Tubuhnya menghadap ke jendela, tapi bayangannya di kaca jendela terlihat aneh. Bayu menyipitkan mata. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan Genta. Bayangan itu berdiri, sementara Genta masih duduk. Lalu bayangan itu menatap balik ke arah Bayu. Bayu buru-buru menutup pintu, nafasnya tercekat. Pagi harinya, mereka mencoba bicara lagi dengan Genta. "Kami harus tahu, lu hilang kemana tak?" kata Reza. Genta hanya tersenyum. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu. Di atas sana, ada ruang yang gak bisa dijelaskan. Aku masuk ke sana. Aku dengar suara yang bilang, "Ikut aku." Dan aku ikut. Lalu ia menatap mereka satu persatu. Tapi yang keluar dari sana bukan aku yang dulu. Diam, tak ada yang bicara. Genta berdiri dan berkata, "Aku haus." Tapi ketika diberikan segelas air putih, dia hanya menatapnya, tidak menyentuh, tidak minum. Sejak saat itu, mereka tahu ini bukan sekadar orang hilang yang kembali. Ini adalah misteri yang tidak boleh dibuka terlalu dalam. Tapi mereka sudah terlanjur masuk dan pintunya belum tertutup. Malam kembali turun di desa kecil itu. Langit tampak lebih kelabu dari biasanya, seolah awan enggan beranjak dan hanya bergelantungan di atas jenteng-jenteng tua rumah penduduk Bayu. Reza, Aldi dan Dimas duduk melingkar di ruang tengah rumah. Kepala desa, masing-masing dengan wajah yang tampak makin kelelahan bukan karena fisik,
Tapi karena pikiran, Genta ada di kamar, duduk diam seperti biasa. Kadang bicara sendiri, kadang tersenyum sendirian. Ada yang aneh banget sama dia, Bay? Bisik Dimas. Dia bukan orang yang sama, jawab Bayu lirih. Lu sadar nggak? Waktu dikasih air, dia nggak minum. Waktu kita makan, dia cuma duduk diam aja. Reza mengangguk. Waktu tadi gue deketin dia, gue nyium bau tanah basah, kayak bau liang kubur. Semua terdiam. Apa mungkin dia bukan Genta? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulut Aldi. Dan malam itu pun mulai terasa panjang. Pukul 2 dini hari, satu persatu dari mereka terbangun Bayu Mendengar. Suara langkah dari lorong. Langkahnya pelan, seperti seseorang menyeret kaki. Ia bangkit dan membuka pintu kamarnya perlahan. Di ujung lorong, Genta berdiri membelakanginya. Tubuhnya tegak seperti patung. Kepalanya miring ke kiri, sanggot miring, seperti hampir patah. Bayu melangkah pelan. "Ta, lu ngapain?" Genta tidak menjawab, tapi kemudian ia bicara dengan suara pelan yang dingin. "Aku lagi dengerin." "Dengerin apa?" Suara mereka. Bayu main dekat, tapi sebelum ia bisa menyentuh bahu Genta, sesuatu membuatnya membeku. Bayangan Genta di lantai. Tidak ada. Padahal lampu menyala, dan makin dekat Bayu, makin dingin udara di sekelilingnya. Lalu Genta perlahan membalikkan tubuhnya. Wajahnya tampak kosong, tapi matanya hitam pekat, seperti tak memiliki bola mata sama sekali. "Akl, belum selesai," katanya. Bayu mundur dengan napas tersengal. Reza muncul dari kamar lain. Matanya sayu. Gue denger suara orang nangis. Di luar, kayak ada yang jalan muterin rumah. Aldi juga keluar. Wajahnya pucat. "Gue mimpi buruk." Kita berdiri di pinggir danau. Dan Genta bilang, "Bentar lagi giliran kalian." Dimas menutup wajahnya. Tangannya gemetar. "Gue juga mimpi. Sama persis. Tak satu pun dari mereka bisa tidur lagi malam itu." Besoknya, mereka memutuskan bicara langsung ke kepala desa. "Ada tempat lain gak buat Genta? Maksud saya, tempat yang lebih aman, lebih terpantau," kata Bayu hati-hati. Kepala desa menatap mereka lama. 5 hari yang lalu, ada satu warga yang bilang dia ngelihat Genta berdiri di ladang tengah malam. Diam aja, gak gerak, padahal hujan lebat. Dan 3 hari yang lalu, anak saya yang umur 5 tahun tiba-tiba bicara pakai suara orang dewasa. Katanya, dia belum pergi. Semua menatap kepala desa dengan wajah yang sulit dijelaskan. "Kalau boleh jujur," lanjutnya, "saya nggak yakin itu manusia." Hari itu, mereka mengajak Genta berjalan-jalan, mencari tahu apakah ada reaksi tertentu jika ia dibawa menjauh dari desa. Tapi anehnya, Genta menurut saja, tidak melawan, tidak bertanya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mau dibawa kemanapun, aku akan tetap di sini." Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi mereka, itu terdengar seperti ancaman. Sore hari, saat mereka duduk di kebun teh tak jauh dari desa, Reza merekam video Genta secara diam-diam. Saat dilihat lewat layar kamera, wajah Genta tampak tidak stabil. Kadang berubah, kadang kabur, dan di detik ke-18 video itu, muncul sesuatu di belakangnya. Sebuah bayangan tinggi besar, berdiri membungkuk tanpa wajah. Bayu memutar ulang video itu 3 kali. Dan di setiap ulangannya, suara tawa terdengar samar, tawa kecil, namun sangat mengganggu. Malamnya, mereka putuskan tidur bergiliran. Tapi semua berubah ketika Dimas tiba-tiba menghilang. Pukul 2 pagi, mereka bangun dan mendapati ranjang Dimas kosong. Pintu rumah terbuka, sedikit, dan jejak kaki basah terlihat mengarah keluar, menuju ke arah hutan. Mereka bertiga saling pandang. "Dimas gak mungkin jalan sendiri," kata Aldi. Suaranya mulai bergetar. "Kita harus cari," ucap Reza cepat. Mereka membawa senter dan turun ke jalan setapak. Udara malam makin dingin. Kabut turun sangat cepat. Di tengah jalan, mereka melihat sesuatu. Dimas berdiri di bawah pohon, punggungnya menghadap mereka. Tapi saat mereka dekati, tubuhnya pelan-pelan menghilang. Bukan lari, bukan pergi, tapi benar-benar memudar seperti asap.
Bayu berteriak, "Dimas!" Tidak ada jawaban. Sinar senter mereka bergoyang-goyang. Lalu terdengar suara dari belakang. Bukan dia yang hilang, kalian yang datang. Mereka berbalik, Genta berdiri di sana. Tanpa suara langkah, tanpa napas, senyumnya melebar. Matanya hitam legam. Yang kalian bawa pulang dulu itu bukan aku, tapi sekarang aku adalah rumah mereka. Kabut belum juga naik meski fajar sudah menyentuh garis pegunungan. Bayu duduk di beranda rumah kepala desa. Matanya merah karena begadang semalam. Di tangannya, ia memegang senter kecil yang sempat ia jatuhkan saat berlari kembali dari hutan. Reza dan Aldi ada di dalam. Wajah mereka sama lelahnya, sama takutnya, sama bingungnya. Dimas belum kembali dan Genta entah bagaimana kembali ke kamar tanpa satu goresan pun. Dia hanya tersenyum saat ditanya, "Lu kemana?" dan menjawab dengan suara datar, "Aku nemenin dia lihat jalan pulang." Kepala desa menyarankan untuk memanggil orang pintar dari desa sebelah. Seseorang yang katanya bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Namanya Mbah Raji. Sore itu, lelaki tua dengan mata tajam dan kulit keriput datang ke rumah. Tubuhnya kecil, tapi wibawanya seperti memenuhi ruangan. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk menghadap Genta dan menatapnya lama. Genta duduk bersila di lantai. Senyumnya tidak pernah berubah. Tapi saat Mbah Raji menggumamkan doa dalam bahasa Jawa, halus, sesuatu berubah. Genta perlahan menunduk, tubuhnya mulai gemetar. "Jangan bawa mereka masih haus," bisiknya pelan. Tapi bukan suaranya sendiri. Suaranya terdengar serak, berat, seperti suara dua orang berbicara bersamaan. Mbah Raji berhenti membaca. Ia menoleh ke Bayu dan berkata, "Yang di depan kita ini bukan satu jiwa, tapi banyak. Tubuh ini dipakai ramai-ramai." Reza menelan ludah. Maksudnya dia kesurupan. Mbah Raji menggeleng. Tidak hanya dirasuki. Ini tubuh sudah jadi rumah. Sudah jadi tempat tinggal. Jiwa aslinya terperangkap di antara mereka. Bayu mengepalkan tangan. Berarti Genta yang asli masih ada. Masih. Tapi dia tidak berkuasa atas tubuhnya. Dan kalau satu lagi temanmu sudah masuk ke dalam hutan, bisa jadi sudah mulai tertarik juga untuk dijadikan tempat. Aldi berdiri. "Kita harus cari Dimas." Tapi Mbah Raji menahan. Tidak bisa sembarangan. Hutan itu sekarang milik mereka. Kalau kalian masuk tanpa izin, kalian gak. Pulang. Malam itu, Mbah Raji menyiapkan sesajen dan menggelar kain putih di ruang tamu. Genta diminta duduk di tengahnya, tapi dia menolak. "Aku nyaman di sini. Tubuh ini sudah bukan tubuh milikku, tapi mereka suka tempat ini. Hangat, manusia." Bayu melangkah maju. "Lu ngomong sama siapa, Tat?" Genta menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak kembali, ia menitikkan air mata Bayu. "Tolongin gue." Suaranya pelan, tapi sangat jujur. Dan seketika, tubuhnya terguncang hebat. Dari mulutnya keluar suara teriakan yang bukan miliknya. "Aku tidak akan keluar. Ini rumahku." Semua orang mundur. Reza jatuh terduduk, Aldi membatu. Mbah Raji membaca doa keras-keras. Dan Genta menggeliat. Tubuhnya kejang seperti ikan dilempar ke daratan. Angin tiba-tiba bertiup dari arah jendela. Lampu padam. Dan dari kegelapan terdengar suara ratusan bisikan berlapis, bertumpuk, berdenging. "Lemparkan tubuh itu ke tempat asalnya. Jangan ambil dia kembali." Kalian tak tahu apa yang dibuka waktu kalian menjawab panggilan. Saat lampu menyala kembali, Genta pingsan. Tubuhnya lemas, napasnya berat, tapi wajahnya lebih tenang. Dan dari luar rumah terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat. Bayu langsung berdiri dan membuka pintu. Dimas berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, jaketnya penuh tanah basah. Dan dari balik kerahnya mengintip sesuatu seperti rambut halus panjang yang menjulur keluar
Aku udah lihat jalannya, katanya pelan. Aku tahu apa yang mereka mau. Dan salah satu dari kita harus isi. Dimas berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Mata yang dulunya penuh candaan kini kosong. Nafasnya tenang, terlalu tenang. Seakan ia baru saja keluar dari tidur panjang atau mimpi buruk yang tak pernah bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, Bayu menatapnya dengan campuran lega dan ngeri. "Lu ke mana aja, Dim?" Dimas melangkah masuk. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi berdecit dari sandal yang basah. "Aku jalan," jawabnya pelan. Di antara kabut, di antara suara-suara yang dulu kita nggak dengar. Mbah Raji berdiri di sisi ruangan. Tatapannya tajam. Itu bukan kata-kata manusia. Aldi menelan ludah. "Lu masih Dimas kan?" Dimas tersenyum. Senyuman yang tak menjawab apa-apa. Reza perlahan menarik Bayu menjauh. "Gua gak yakin itu Dimas beneran, Bay. Gue juga gak yakin dari awal kita bener-bener." Semua kembali duduk di ruang tengah. Tapi kali ini dalam lingkaran yang tak utuh. Karena satu dari mereka bukan lagi mereka. Dan satu lagi belum sepenuhnya kembali. Mbah Raji menyalakan dupa dan membacakan doa. Asap putih tipis melingkar naik ke langit-langit rumah. "Ada perjanjian yang gak sengaja kalian setujui," katanya lirih. "Di malam pertama, kalian bermalam di danau. Satu dari kalian menjawab panggilan, dan sejak itu pintu dibuka." Semua mata tertuju pada Bayu, karena hanya dia yang mendengar suara itu pertama kali. Dan hanya dia. "Young man, JAWAB.BAYU Merenda." "Salah, gue." "Enggak, Bay." Reza buru-buru menimpali. "Lu nggak tahu, kita semua nggak tahu apa-apa waktu itu." Mbah Raji mengangguk. Tidak salah, tapi sudah terjadi. Dan mereka tidak akan pergi tanpa satu hal. Pengganti, hening, kata itu menggantung di udara. "Pengganti? Apa maksudnya?" "Pengganti," tanya Aldi dengan suara nyaris tak terdengar. "Salah satu dari kalian harus tinggal di sana, dijemput kembali, supaya mereka yang menumpang bisa pergi." Semua terdiam. Dimas tertawa kecil. "Aku tahu itu sejak aku berjalan ke dalam hutan. Mert bilang, kita hanya butuh satu. Dan waktu aku tanya, kenapa? Mereka jawab, karena kalian membawa pulang sesuatu yang bukan milik kalian." Reza berdiri. Emosi meluap. "Ini gila. Lu mau bilang salah satu dari kita harus jadi tumbal, jadi korban." Tapi Genta yang sejak tadi diam, pelan-pelan menatap mereka. Matanya kali ini berbeda. Ada air mata menggenang. "Aku sebenarnya udah milih buat gak balik. Tapi mereka yang maksa. Mereka pakai tubuhku buat pulang, buat jalan, buat lihat dunia manusia lagi. Lalu setelah mereka puas, mereka kembali ke tempat asal mereka. Dan tubuh ini kosong. Aku cuma bisa ngintip dari balik jendela, nontonin mereka jalanin hidupku." Bayu mendekat. Lututnya lemas. "Tah, apa yang bisa kita lakuin buat balikin lu?" Cinta menatap ke arah jendela. Ada satu jalur di hutan belakang desa. Jalur itu gak ada di peta, tapi cuma muncul kalau kabut turun dan bulan mati. Di ujungnya ada satu batu besar, tempat semua suara berasal. Kalau kalian ke sana dan salah satu dari kalian bersedia tinggal, pintunya akan tertutup. Tapi kalau nggak ada yang mau, mereka akan tetap ikut kita. Sampai satu persatu, semua diambil. Mbah Raji berdiri. "Malam ini adalah bulan mati. Keputusan ada di tangan kalian." Malam turun, kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti desa dengan aroma basah dan dingin. Bayu, Reza, dan Aldi berdiri di depan batas hutan, senter di tangan. Wajah mereka pucat. Mbah Raji memberi mereka kain putih kecil dan segenggam garam. "Itu bukan buat ngusir mereka, tapi buat kalian tetap waras selama jalan. Aku cuma bisa tunggu di sini. Jalan pulang kalian ditentukan, bukan oleh kaki kalian, tapi oleh hati kalian." Genta dan Dimas tidak ikut, karena satu sudah dijadikan wadah, dan satu sudah hampir penuh. Bayu menarik napas.
Apa kita bakal balik? Reza menepuk bahunya. Kita nggak akan ninggalin siapa-siapa lagi. Aldi menandok. Kalau harus ada yang tinggal. Gue siap. Bayu menggeleng. Jangan ngomong gitu dulu. Kita jalan bareng pulang Barry. Dan mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Di bawah bulan mati. Menuju jalur yang tidak pernah ada di peta. Untuk menjemput jiwa yang tertinggal. Dan menghadapi mereka yang tak seharusnya dibawa turun dari gunung. Kabut makin tebal, Bayu harus berjalan paling depan. Senter di tangan kirinya, kain putih pemberian Mbah Raji terikat di pergelangan tangan. Di belakangnya, Reza dan Aldi berjalan pelan. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jalur masih bisa dilalui. Tapi anehnya, meski mereka terus berjalan ke dalam, mereka tak pernah mendengar suara binatang malam. Tak ada jangkrik, tak ada burung. Hutan ini terlalu hening. Lu yakin kita gak nyasar, Bay? Tanya Aldi pelan. Bayu tidak langsung menjawab. Tapi ketika ia melangkah lagi, Senter menyorot sesuatu di tanah. Bekas telapak kaki, banyak, tapi hanya mengarah satu arah. Jejaknya baru, gumam Reza dari belakang. Itu bukan jejak kita. Lihat, jaraknya terlalu panjang. Bayu menatap ke depan. Dalam hati, ia tahu ini bukan jejak manusia biasa. Mereka terus berjalan. Tanah makin licin, udara makin dingin. Senter mulai goyah bayang-bayang pohon menari liar di kiri kanan mereka. Dan kemudian suara itu datang lagi. Suara langkah, tapi kali ini bukan dari depan. Dari samping, dari atas, dan dari belakang. Langkah kaki, tapi bukan kaki manusia. Bayu berhenti. Nafasnya tercekat. Reza meraih tangannya. Lu juga denger? Ya. Aldi mulai berdoa. Dalam hati, membaca apapun yang ia hafal. Tiba-tiba, kabut di depan mereka terbuka sedikit. Dan mereka melihatnya. Batu besar, hitam, menjulang seperti kepala naga yang terpendam di tanah. Batu itu berdiri di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pohon tua, dan di depannya ada seseorang. Bayu nyaris menjatuhkan senternya. Itu genta, atau sesuatu yang menyerupai genta, tapi kulitnya pucat seperti kertas. Wajahnya terlalu simetris, senyumnya tidak bergerak, dan matanya lubang kosong gelap. Kalian datang, katanya. Oktu sudah menunggu. Reza melangkah maju. Apa maumu? Aku tidak ingin apapun, ucap makhluk itu. Yang ingin adalah mereka. Dan seketika, dari balik pepohonan, bayangan mulai muncul satu persatu. Tinggi, kurus, leher panjang, tidak punya wajah. Makhluk-makhluk itu bergerak lambat, tapi mengelilingi mereka dalam formasi yang aneh. Seperti sedang melakukan ritual. Lu, P-I-L-A-N-G. Harus ada yang tinggal, kata Bayu. Mencoba menahan rasa takutnya. Kalau satu dari kami bersedia, kalian bakal pergi. Makhluk genta tersenyum lebih lebar. Tinggal bukan hanya soal tubuh. Tinggal berarti menyerahkan nama, ingatan, dan suara. Orang itu tidak akan dikenal lagi oleh dunia. Ia akan jadi bagian dari hutan, dari kabut. Semua terdiam. Lalu Aldi melangkah maju. Kalau itu bisa nyelamatin kita dan nyelamatin genta, gua bersedia, Al. Bayu menarik lengannya. Jangan gegabah, kita belum tahu apa-apa. Tapi Aldi tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Gue capek, Bay. Dari dulu, gue ngerasa gak punya arah. Mungkin di sana, gue bisa jadi bagian dari sesuatu. Makhluk genta mengangkat tangan, dan saat itu, tanah mulai bergetar. Satu persatu makhluk tanpa wajah itu menunduk. Dari bawah batu besar muncul cahaya kehijauan yang berdenyut, seperti jantung yang hidup di perut bumi. Aldi berjalan ke tengah lingkaran. Makhluk-makhluk itu mundur, memberi jalan. Reza ia tahu tak bisa menghentikannya. Dan saat Aldi menyentuh batu itu, tubuhnya perlahan tertarik ke bawah. Tapi sebelum ia benar-benar lenyap, ia berbalik dan berkata, "Jaga genta, lindungi yang tersisa." Dan dia hilang. Batu itu retak. Suara jeritan ribuan suara terdengar dari dalamnya.
Lalu hening, makhluk-makhluk itu memudar. Kabut terangkat pelan dan makhluk yang menyerupai genta berubah. Kulitnya menjadi lebih manusiawi. Matanya kembali seperti dulu. Dan ia jatuh terduduk, menangis. Aku kembali. Bayu dan Reza langsung memeluknya. Luapan emosi pecah malam itu. Tapi dalam hati mereka tahu harga yang dibayar tidak kecil. Mereka kehilangan Aldi. Dan Aldi bukan lagi bagian dari dunia ini. Mereka turun dari hutan keesokan paginya, lengat mendung. Kabut sudah menghilang, tapi jejak yang tertinggal di hati mereka tak mudah disapu waktu. Bayu berjalan paling depan. Di belakangnya, Reza menuntun Genta yang masih tampak lemas. Meski sudah sadar penuh, tak ada yang bicara. Aldi sudah tak ada. Tapi di kepala mereka, wajahnya masih jelas dan terakhir kali. Ia tersenyum saat mengucapkan kata jaga mereka. Sesampainya di rumah kepala desa, Mbah Raji menyambut mereka dengan wajah muram. Tadi malam, langit berubah dan semua anjing di desa menggonggong bersamaan. Katanya pelan. Itu tandanya salah satu pintu benar-benar tertutup. Reza menunduk. Aldi yang nutupnya. Mbah Raji memejamkan mata. Semoga arwahnya menemukan tempat yang layak di sisi yang lain. Hari itu, Genta banyak diam. Ia hanya duduk di beranda rumah, menatap ke arah hutan. Kadang, ia menggenggam dadanya sendiri, seolah ingin memastikan bahwa tubuhnya benar-benar miliknya kembali. Bayu mendekat dan duduk. "Tis, lu udah balik tak? Tapi kalau lu ngerasa aneh, cerita aja." Genta menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku bisa ngerasa mereka masih ada, bukan di tubuh gue, tapi di ingatan. Kadang kalau gue tutup mata, gue masih lihat tempat itu. Batu besar, lingkaran makhluk itu, dan Aldi." Bayu menatap ke bawah. Mungkin itu cara mereka supaya kita gak pernah lupa. 3 hari kemudian, mereka pulang ke Jakarta. Genta tinggal bersama kakaknya sementara waktu. Ia masih harus pelan-pelan menyesuaikan diri, belajar bicara dengan tenang, tidur tanpa mimpi buruk. Reza kembali ke rumah istrinya, namun sering terdiam lama setiap malam, memandangi langit dari balkon. Bayu, yang dulu paling kuat, kini justru yang paling terguncang. Ia berhenti kerja, mulai menulis semua kejadian dalam jurnal harian. Ia bilang, itu satu-satunya cara agar apa yang mereka alami gak hilang ditelan waktu. Dan malam itu, sesuatu terjadi. Bayu duduk di kamarnya, menatap kosong layar laptop. Tiba-tiba layar mati. Lampu kamar meredup dan dari balik jendela terdengar suara ketukan, pelan tapi teratur. Tok, tok. Bayu menoleh. Jantungnya berdetak kencang. Ia bangkit, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi ketika ia kembali duduk, ponselnya menyala. Satu pesan masuk, tanpa nama, tanpa nomor, hanya satu kalimat. "Terima kasih udah jaga mereka." Bayu membeku. Ia buka kembali pesan itu dan menyadari di bawah tulisan itu ada satu foto yang diambil dari belakang seseorang yang sedang duduk di batu besar di hutan. Kepalanya menunduk, jaket gunung yang ia pakai, milik Aldi, dan di pojok bawah foto tertulis waktu pengambilan 30 detik yang lalu. Bayu segera membuka pintu kamar, keluar ke ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa. Rumah kosong. Ia berdiri lama di sana, napasnya memburu. Mencoba berpikir logis, tapi hatinya tahu sesuatu belum selesai. 1 minggu kemudian, Reza datang ke rumah Bayu membawa kabar baru. Genta hilang. Bayu menoleh cepat. Apa maksudnya hilang? Dia pergi dari rumah kakaknya. Barang-barangnya ditinggal. Tapi ada satu hal aneh. Apa? Reza menunjukkan foto. Itu foto Genta. Tapi di bagian matanya ada bekas luka memanjang seperti guratan atau retakan. Dan latar belakang fotonya adalah pohon-pohon yang tak asing. Pohon di sekitar batu besar. Bayu menarik napas dalam. "Jadi, semua ini belum selesai?"
Reza menunduk. Mungkin mereka cuma puas sebentar. Mungkin kita cuma nunda yang tak terhindarkan. Langit Jakarta malam itu diguyur hujan deras. Bayu duduk di kamarnya, laptop di pangkuan. Tapi pikirannya tak lagi berada di sini. Sudah seminggu sejak Genta menghilang. Sudah seminggu sejak pesan terakhir dikirim dari nomor tanpa nama. Dan hari ini ada satu amplop coklat di depan pintu rumahnya. Tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu hal. Sebuah peta kecil digambar tangan dan satu kalimat di bawahnya. Kalau mau mengakhiri semuanya, datang sendiri. Jangan ajak siapa-siapa. Bayu tahu tempat itu. Jalur yang tak ada di peta. Jalur yang hanya muncul dalam kabut. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak bisa lari lagi. 3 hari kemudian, Bayu sudah berada di Lumajang. Ia tak memberitahu Reza. Ia tak bicara pada siapapun. Peta di tangannya membimbing langkahnya menuju satu lokasi yang tak seharusnya ada. Langit mendung, kabut tipis mulai turun meski masih siang. Bayu mengikuti petunjuk. Setiap langkah terasa semakin berat. Hutan sepi, tidak ada suara. Bahkan angin pun seperti berhenti. Dan di kejauhan, batu besar itu masih berdiri. Tapi kali ini, batu itu dipenuhi simbol-simbol aneh yang menyala samar di permukaannya. Dan di depannya, Genta berdiri. Tapi bukan Genta yang dikenal Bayu. Wajahnya retak, seperti tanah kering, dan matanya sudah bukan mata manusia. Aku pikir, lu udah cukup kuat untuk gak balik, katanya dengan suara 2 lapis suara Genta, dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua. Bayu maju 1 langkah. Gue datang buat selesain semua ini. Makhluk itu tertawa pelan. Masih percaya bahwa ini bisa diselesaikan? Kalian manusia selalu berpikir, bisa menutup pintu yang tidak kalian buka dengan benar. Ini bukan tentang Aldi, bukan tentang gue. Ini tentang kalian semua yang pernah memanggil. Bayu menggenggam kain putih dari saku jaketnya. Kalau harus ada yang tinggal, gue siap. Makhluk itu menggeleng pelan. Kau masih tidak mengerti. Kalian semua sudah tinggal. Kalian membawa kami saat menuruni gunung. Setiap langkah, setiap napas membuka satu ruang untuk kami masuk. Dan sekarang kami sudah menyebar. Bayu turdak. Kepalanya berat. Dunia di sekitarnya berputar. Suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Jeritan, tangisan, bisikan, semua bercampur. Dan saat ia menoleh, hutan di sekelilingnya sudah bukan hutan biasa. Semua pohon berubah menjadi siluet makhluk tinggi tak berwajah. Mereka berdiri mengelilingi Bayu, ribuan, diam, memandangi. Genta atau apapun itu mendekat, berjongkok di hadapan Bayu. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri ini, maka kau harus mengingat satu hal penting. Apa? Tanya Bayu, nyaris putus asa. Jangan pernah bercerita. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang kau alami. Jangan tulis, jangan bagikan. Karena cerita adalah pintu, dan pintu selalu bisa dibuka dari 2 sisi. Bayu menatapnya. Jadi kalau gue berhenti bercerita, kalian akan hilang? Makhluk itu tersenyum. Bukan hilang, kami hanya tertidur. Tapi ingat, satu cerita saja cukup untuk membangunkan seluruh mimpi buruk. Bayu berdiri, perlahan menatap batu besar itu untuk terakhir kalinya. Lalu ia menoleh pada makhluk yang dulu adalah sahabatnya. Kalau begitu, gue gak akan cerita ke siapa-siapa. Dan dengan langkah berat, Bayu pergi meninggalkan tempat itu untuk pertama kalinya. Hutan terasa benar-benar hening. Tidak ada suara langkah mengejar, tidak ada bisikan, hanya diam dan angin yang mulai bertiup pelan. 6 bulan kemudian, Reza duduk di kamar kerjanya, membuka email dari Bayu. Isinya hanya satu file. Sebuah dokumen berjudul "Jangan naik gunung kalau kamu gak siap. Kehilangan dirimu sendiri." Reza membacanya pelan-pelan. Cerita tentang pendakian mereka, tentang Genta, tentang Dimas, tentang Aldi, tentang makhluk-makhluk itu, tentang pengorbanan. Dan di akhir tulisan itu, hanya ada satu kalimat. Maaf, gue gak bisa diem. Reza terdiam.
Lalu lampu kamarnya berkedip, komputernya mati, dan dari balik tirai jendela, satu suara berbisik pelan. Satu cerita sudah cukup. Asterisk.